Saat ini saya ditemani rekan saya, Pak Muhalid. Pak, saya mau tanya, Pak. Ini kan tadi kita ada beberapa waktu lalu di video yang lama, kan kita pernah menjelaskan tentang cara menyemai dan ini ya. Ini saya lihat ada bibitnya, ini bisa Pak kita jadikan bibit. Ini Hasil dari sini langsung tumbuh ya, tumbuh ya. tapi saya belum pernah mencoba hasilnya. Karena ini sudah tahap cloning kedua, jadi kita perlu uji sebelumnya. Uji coba. Iya. Kalau memang bagus ya silahkan dilanjut, tetapi berdasarkan info dari rekan-rekan lain di komunitas. Sekarang kita langsung dengan Pak Sutadi di Garden Hidroponik Kendari Part 2. Ya, Assalamualaikum Pak Sutadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, luar biasa hari ini. Sehat dan semangat. Mantap. NKRI harga mati, tetap berjuang. Bagus. Untuk kemandirian dan perjuangan. Luar biasa. Pak Sutadi, seperti janji kita pada pemirsa kemarin di part 1, masih di Garden Hidroponik Kendari. Ini kita mau masuk di part 2. Part 2 ini apa saja Pak Sutadi yang akan kita jelaskan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu terus sehat, panjang umur, dan dicukupkan berkah-berkahnya setiap waktu dan tepat. Amin. Yang kemarin sudah kita lalui adalah penyemaian dan pembibitan. Nah, saat ini yang Bapak Ibu saksikan ini benih melon yang sudah saat ini berumur 6 HST. 6 HST. HST itu apa Pak? Kemarin itu agak HST itu adalah hari selesai tanam. tanam ya. Ya, hari selesai tanam. Nah, ini kita sudah pindah 6 hari yang lalu, dan ini pertumbuhan dari melon di tahap kedua, yaitu sudah mulai masuk di pipa. Nah, ini memang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini memang dari kondisi alam, cuaca, kemudian nutrisi yang menentukan. Oh, ini yang kemarin kita tanam ya Pak Sutadi? Ya, yang kita semai ya? lalu kita semai. Iya, siap. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita harus melakukan pengamatan setiap hari untuk memperhatikan pertumbuhan ini. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah ketika kita sudah panjang, kalau ini dibiarkan dia akan jatuh. Oleh karena itu kita harus lilit dengan menggunakan alat bantu tali ini. Oh iya iya. Ya, kita lilit supaya dia memanjang ke atas. Di samping itu nanti kita perhatikan, ada yang tumbuh seperti ini, tumbuh dia akan ngikat sendiri dia. Nah, dia akan ngikat ini. Oh, jadi di tahap ini diarahkan dulu Nah, sementara. diarahkan pada jalurnya. Kalau sudah ada jalur, nanti dia akan menyesuaikan diri, namun tetap kita bantu untuk masuknya. Ini sebenarnya Pak, yang kemarin kita bibitkan, yang sekarang ini sudah dalam bentuk ini, sudah ada berapa ribu kira-kira ini Pak? Seluruhnya total yang sementara yang semua? ini kalau luas ini kan hanya 1.000. 1000. Tahap pertama ini di 4 jalur ini baru 450. Nah, nanti sisanya di sana 550. Sedang proses penyemaian. Iya. Dan kemungkinan penyemaian itu kan 14 hari paling maksimal. Nah, nanti kita pindahkan di sana. Jadi ada jeda. Ada Kalau jeda. kita satu kali panen, takutnya nanti pemasarannya yang kita tidak bisa habiskan, wah, tekor. Jadi pelan-pelan saja, tahap demi tahap. Kalau itu habis, berikutnya bisa kita panen. Pak, sementara kemarin tuh di video tahap pertama kita melalui deskripsi, mereka sempat menanyakan bagaimana kalau mereka baru punya niat dan mereka benar-benar pengen mulai dari tahap awal, apa kira-kira langkah apa yang mereka tepat di tahap awal itu sampai mereka bisa minimal ada terbentuk usaha seperti ini tahap awal dulu ini Pak. Ya. Yang pertama saya kira Anda harus tahu persis apa itu melon. Ya, apa itu melon, karakteristiknya, karena banyak jenis melon ya. Saya lagi banyak jenis melon, ada yang biasa atau yang premium. Tahu dulu di sana, senangi dulu itu. Kemudian cara tanamnya, lama waktunya, kebutuhan yang lain hitung dulu baik-baik. Ya, kalau hobi boleh-boleh saja. Cuman harus tahu, namanya menanam, itu harus tahu dulu karakternya. Kemudian kalau mencoba sedikit juga boleh. Tapi pahami dulu itu karakteristik melon. Atau yang ingin Bapak Ibu tanam.
supaya ibu nanti bisa menyenangi apa kelemahan, apa kekurangan. Ibarat manusia itu 4 sehat 5 sempurna harus tahu juga. Pak, Sehingga ya. setelah dihitung perkiraan ini bisa dan bisa melakukannya, go, naik, lakukan. Pak, setelah ini ada kemarin juga pertanyaannya bahwa ini untuk mensiasati hasil buah yang hasil produksi atau hasil buah yang melimpah seperti apa, Pak? Apakah kita menghubungi pemasoknya atau bagaimana? Karena mereka ada yang sudah pernah melakukannya tapi produksinya melimpah, dan teknis pemasarannya yang Bapak rekomendasi itu seperti apa nih, Pak, kira-kira? Yang pertama, kita harus bisa menjamin kualitas produk kita. Nah, sekali lagi, harus mampu menjamin kualitas produk kita. Jika kualitas produk kita itu sesuai dengan keinginan konsumen, manis, renyah, berbobot, dan mulus, insya Allah dengan berbagai trik penjualan dan mereka mencoba, mereka lah yang akan menilai. Dan mereka juga nanti yang akan merasakan serta menilai apakah itu diperlukan atau tidak. Guys, itulah tadi penjelasan singkat dengan Pak Sutadi Pak, mungkin tentang bagaimana kita memulai ditunjukin yang jenisnya berawal tapi belum dari bisa kita jelaskan, niat. masih sama ya, dan masih sama kemudian model anunya. setelah itu dengan kemauan apa namanya, dan tentu saja di dalam melakukan semua kegiatan akan terjadi kendala-kendala seperti kendala pemasaran. Oke ya. Namun jika kita ikuti semua dari awal sampai akhir Pak, pencerahan beliau, saya- maka kami yakin Sepertinya semuanya saya sudah cukup dapat akan informasi teratasi dan untuk hasil yang akan bahan kita tayangan peroleh kita di akan tahap sangat kedua maksimal. ini. Oke Mungkin guys, ada masih yang Bapak kita mau lanjut sampaikan dengan sebelum kita Pak nanti Sutadi. beberapa hari Silakan Pak lagi kita Sutadi. akan masuk di Demikian, tahap terima 3. kasih. Boleh, Pak, silakan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, siapapun Bapak Ibu sekalian, teruslah melakukan kegiatan baik itu kantor maupun kemandirian, kuncinya untuk sehat. Dan dengan sehat siapa tahu bisa bermanfaat. Silahkan masing-masing punyai potensi waktu, potensi biaya, potensi tenaga, potensi lokasi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang pokok adalah kita tidak merusak alam. Kita harus menumbuhkan supaya generasi berikut menjadi lebih sehat dan alam kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, preventif ya, itu adalah inti dari penanaman. Maka kami lakukan coba preventif secara bertahap, kami lakukan terus-menerus sesuai dengan petunjuk. Karena preventif lebih baik daripada mengobati. Alhamdulillah ketika kita melakukan pencegahan-pencegahan sejak dini, itu kita jauh dari hama yang menyerang. Ini saya buktikan pada tanaman kemarin, kami coba lakukan preventif terus walaupun cuaca panas ataupun hujan, tanaman ini mempunyai kekebalan terhadap penyakit ataupun hawa yang menyerangnya. Nah, oleh karena itu saya lakukan terus. Ataupun obat-obat, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan di sini karena di luar sana banyak sekali jenis obat dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang berada di lapangan. Namun demikian saya menggunakan jenis tertentu dan spesifik, dan itu coba kami ramu sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk dan komunikasi pada ahlinya. Sekali lagi, sesuai petunjuk dan komunikasi pada ahlinya untuk melakukan pemberian insek maupun fungisida terhadap tanaman. Pak Sutadi, kalau ada pemirsa yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa mereka tulis ke deskripsi, nanti kita jawab juga ya. Ya, Nah, silakan pemirsa, Bapak Ibu sekalian, jika ingin kita sharing ya, bukan saya pintar, cuman saya akan menjawab sesuai pengalaman saya. ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya akan berikan masukan-masukan ataupun info-info yang sudah saya praktekkan. Namun demikian, ini belum tentu juga sesuai atau tepat di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Cuman sifatnya sharing, karena ini sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kami. Baik Pak, terima kasih Pak Sutadi. Terima kasih waktunya juga telah diberi kesempatan untuk datang melihat. Oke. Nanti jumpa lagi Pak ya di tahap 3 ya, part 3 di Garden Kami tunggu. Garden Hidroponik Kendari Pak ya. Ya.
Oke Pak, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.